Subscribe Classy Story now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Classy Story, channel yang memberikan informasi seputar trip dan otomotif. Baik, di video kali ini Classy Story mau bahas tentang box filter atau rumah filter. Ya, ini kalau misalnya box filter Classy itu fungsinya ya, bukan bentuknya, itu seperti Verosa, Taruna. Kalau misalnya di Kijang juga Kijang 7K ya, atau Kijang kapsul ya. Karbonnya juga sama untuk Kijang kapsul plug and play ya. Sebenarnya 4K 5K juga sama, tapi maaf bisa, tapi ada perbedaannya karena di 7K itu banyak vakum-vakumnya plug seperti Classy, cuma suppliernya agak kecil ya. Walaupun ada beberapa bentuk tapi fungsinya itu sama, misalnya letak ini, tapi banyak samanya. Jadi kalau misalnya di intake itu atau bodinya itu sama ya, tapi kalau misalnya 4K 5K itu beda, ada lubang-lubangnya di bonded itu berbeda ya, kan soalnya detailnya itu ada lubang kecil-kecil gitu ya, tapi kalau misalnya di 4K 5K nggak ada. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung lihat yuk ke depan. Nah, di video ini Classy Story mau membahas tentang ini ya, dan insinyur dulu dari Daihatsu ini sangat detail sekali ya untuk memperhatikan fungsi-fungsi dan kesempurnaannya. Ini karbonnya kalau misalnya Classy itu sama dengan Kijang 7K yang persis ya. Besarnya sama, vakum-vakumnya juga sama, bentuknya ada yang beda tapi fungsinya sama. Dan ketika dipasang itu plug and play. Bisa juga untuk Kijang 4K dan 5K dipasang di Classy, tapi yang sesuai fungsinya, vakum-vakumnya dan macam-macamnya ini adalah Kijang 7K. Jadi kalau misalnya pasang teman-teman karbonnya udah soak, udah bocor atau udah pecah, itu bisa ganti dengan Kijang 7K, tapi diperkecil spuiernya ya, dan pokoknya spuiernya itu diperkecil. Nah, ini yang saya bahas ini adalah ini ada dalamnya ada katup, walaupun cuma filter ya ini, tapi di dalamnya ada katup. Nah, katupnya ini bisa membuka dan menutup. Bentar saya contohkan ya. Ini semoga kedengeran bunyinya. Nah, ini saya kasih selang, ini saya sedot pakai mulut, sedot Nah, ini semoga kedengeran ya. Bentar, mic-nya saya deketin. Nah, denger ya, semoga ya. Nah, ini di bawahnya ini ada pipa seperti ini ya, tapi kecil dan letaknya di bawah sini. Nah, ini terhubung dengan ini saya lagi cari selangnya yang pas untuk ini nyambung ke sini ya, pipa bagian sini. Nah, itu yang besi bawahnya ini persis nyambung dengan filter. Nah, ini berfungsi, oh ya bentar, sebelum fungsinya ini ada ITC ya. ITC ini yang atas nyambung ke, nah ini yang atas ya, maaf, wah sempit tempatnya. Nah, ini yang atas dan ini yang bawah. Nah, yang atas, maaf saya ulangi, yang atas ini nyambungnya ke sini, bentar, di deket vakum idle up lampu. Nah, bentar, lewat sini ya, wah kelihatan. Nah, ini ada pipa besi. Nah, terus saya sambung untuk nyambung ke ITC ini yang bagian bawah, terus yang atas saya sambung ke sini ya, sesuai skemanya. Nah, ini ITC ini di dalamnya ada seperti katup bimetal
Jadi kalau misalnya dingin itu kebuka dan ketika panas akan menutup. Nah, seperti itu. Dan ini memanfaatkan intake udara yang nyedot dari intake ini tadi yang saya tunjukkan. Nah, ini ketika ini mesin dingin, ini menyedot ini. Nah, seperti ini. Nah, ini tersedot jadi udara masuk bukan lewat sini tapi lewat yang bawah ini. Nah, lewat ini ya yang tadi. Nah, lewat bawah ini yang terhubung sama ini. Jadi ketika mesin masih dingin dan posisi mesin sudah nyala, ini kan bawahnya ada pipa knalpot ya, jadi suhunya cepat panas dan disedot lewat ini dan masuk ke filter dan masuk ke karburator. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini ketika udara dingin diperlukan panas untuk mempermudah pembakaran. Jadi bensin itu ketika udaranya panas atau bensinnya panas itu mempercepat pembakaran ya, cepat menguap. Jadi pas dibakar itu lebih sempurna daripada bensin dingin. Nah, ini sangat detail sekali ya. Dan ketika ini mesin sudah panas, ini akan menutup. Nah, ketika ini menutup, udara akan lewat sini. Jadi ini udara yang dingin atau udara yang biasa, udara tidak panas ini akan masuk lewat sini ketika mesin sudah panas, dan ketika mesin sudah dingin lewatnya lewat sini, diatur disedot ini diatur oleh ITC ini. Nah, ini juga sempurna sekali ya, nggak sempurna ya tapi detail sekali. Ini sistem blow gasnya juga udah detail sekali, tapi sekarang lebih terbaru gitu, jadi lebih menyempurnakan yang dulu ya. Ini berhubung ini kan di dalamnya ada katup PVC ya. Nah, ini saya rusak, terus dulu saya 2 tahun yang lalu saya pasang ini dan saya kasih filter. Kenapa kasih filter? Karena ini biar olinya tersaring, nggak masuk ke intake juga, terus udara atau uapnya saja yang masuk ke intake. Jadi lebih bersih dan kalau misalnya ini tidak dikasih filter, ini oli ikut kebakar ke sana, jadi bisa mengakibatkan ngebul ya. Bentar saya ngerokok dulu. Nah, seperti itu. Oh ya, nah saya ini sayangnya sudah rusak. Sebenarnya ini juga sudah rusak, tapi saya benerin kok masih bisa, termasuk ini patah terus saya lem dan alhamdulillah masih berfungsi. Pokoknya yang seperti ini kayaknya Verosa, Taruna, juga Kijang. Oh ya, kalau Kijang ini ada apa namanya? Ini idle speed control ya. Nah, tapi menggunakan ini digunakan untuk idle up, idle speed control, yaitu untuk ketika mesin masih dingin atau dihidupkan pertama kali itu gasnya akan gede sendiri karena ini menekan ini terhubung dengan tuas gas ya. Nah, jadi ini menekan ini gasnya gede sendiri dan ketika udah panas ini akan nah gini, jadi ininya bebas ya, tidak terdorong dan idle-nya akan turun. Nah, pakai bimetal sebenarnya flesi juga bisa pakai ITC-nya itu ya, tapi di skemanya Classy itu nggak ada seperti itu. Jadi saya mengakalinya pakai thermoswitch kipas radiator yang digital ya, thermoswitch digital. Jadi kita bisa mengatur suhunya, di suhu berapa RPM akan naik dan di suhu berapa juga kita RPM-nya akan turun. Kita bisa menentukan kalau yang digital. Nah, jadi sangat detail sekali ya. Tapi kalau misalnya di mobil-mobil injeksi kan sudah ada idle speed controlnya, ada sensornya. Jadi kalau misalnya ini yang Kijang itu juga itu pakai bimetal ya, seperti ITC itu.
Nah, itu tadi fungsi-fungsinya ya. Jadi detail sekali kan. Insinyur zaman dulu itu mikir sampai ke situ itu lama banget, dari nyiptain ini terus dikembangkan udah jadi seperti ini ya, dan sekarang lebih maju lagi, maju lagi, maju lagi, dan sampai mungkin Anda punya mobil yang seri terbaru itu ya, tapi kalau masih punya klasi Anda hebat, keren banget mempertahankan lama walaupun punya yang baru. Nah, oke, sebelum saya akhiri, saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini, subscriber yang udah rela-rela apa namanya subscribe Classy Story ya. Semoga video-video Classy bermanfaat, dan saya doakan teman-teman sehat semua, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi ya. Itu jangan lupa untuk jangan mengejar dunia saja, tapi juga kejar akhiratnya, biar kita selamat dunia akhirat. Insya Allah kalau kita kita ngejar akhiratnya, insya Allah dunia akan mengikuti. Wah, malah jadi kayak pengajian ya, gak apa-apa. Dikit-dikit saya masukin motivasi ataupun apa ya, ya motivasi lah. Kalau ceramah-ceramah, saya bukan kiai, saya bukan ustadz, saya biasa, orang biasa. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.